Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Seruyan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video edukasi tentang manajemen K3 di perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya pelindungan kepada petani dan tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat, serta penggunaan alat-alat budidaya secara aman dan efisien. Saat bekerja di perkebunan kelapa sawit, petani menghadapi berbagai macam risiko bahaya, seperti terpapar bahan kimia yang beracun atau tertimpa tandan buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. Prinsip K3 bertujuan untuk melindungi petani dari bahaya-bahaya tersebut saat sedang berada di perkebunan kelapa sawit. Menurut undang-undang, ada beberapa syarat K3 diantaranya. 1. Menangani dan mencegah kebakaran. 2. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 3. Memberi alat pelindungan diri. 4. Mencegah penyakit akibat kerja baik fisik, psikis, keracunan, dan infeksi. Yang kelima, mengamankan pekerjaan bongkar muat dan penyimpanan barang. Yang keenam, menjamin keamanan dan mencegah kecelakaan saat aktivitas berkebun. Tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan K3 yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberi masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Risiko bahaya di perkebunan kelapa sawit. Petani perlu berhati-hati dengan sumber bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penyakit dan kecelakaan kerja akibat kerja dapat ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja. Misalnya, ketika petani menyemprotkan herbisida pada gulma, maka akan berpotensi keracunan zat-zat berbahaya. Dalam jangka panjang bisa menimbulkan penyakit. Penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah: yang pertama, prosedur keamanan dalam bekerja tidak lengkap. Yang kedua, sarana untuk aktivitas dan bekerja di kebun kurang memadai. Dan yang ketiga, kesadaran dan kepatuhan petani untuk memperhatikan cara bertani yang aman masih rendah. Pencegahan keracunan pestisida. Menyiapkan alat semprot dan pestisida jauh dari makanan dan anak-anak. Jauhkan anak-anak dari tempat pencampuran dan penyemprotan pestisida. Jangan menyemprotkan pestisida dengan melawan arah angin. Selalu pakai alat pelindung diri dengan benar saat beraktivitas di kebun. Baca label yang terdapat di kemasan pestisida dan pastikan dosisnya sesuai. Mengelola limbah B3 seperti botol bekas pestisida sesuai prosedur. Cucilah tangan dan muka dengan sabun setelah penggunaan pestisida. Bila pakaian terkena pestisida, maka cucilah dengan air sabun. Penilaian resiko kecelakaan di kebun kelapa sawit. Penilaian resiko merupakan prioritas penanganan bahaya di kebun kelapa sawit. Penilaian resiko merupakan kombinasi dari frekuensi kejadian dan keparahan yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau kecelakaan. Penilaian resiko bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan menyusun prioritas penanganan bahaya di kebun kelapa sawit. Langkah-langkah penerapan sistem K3. Menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi petani sawit. Melakukan identifikasi bahaya yang umum terjadi di perkebunan, serta menyusun strategi untuk penanganan dan pencegahan resiko kecelakaan. Membuat prosedur dan aturan tentang K3.
memastikan petani menaati peraturan K3, menyediakan sarana dan prasarana bagi petani dan pihak-pihak yang bekerja di kebun kelapa sawit. Sarana pendukung sistem K3 di perkebunan kelapa sawit. Alat pelindung diri APD bagi petani dan orang-orang yang bekerja dan berkunjung di kebun kelapa sawit. Aturan dan rambu-rambu keselamatan kerja di tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pemeriksaan kesehatan untuk petani secara berkala.